Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini Senin 21 Juli 2025 diambil dari Mazmur 77 ayat 3. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah perbuatan Allah di masa lampau. Sebenarnya pemazmur dalam teks ini sedang merenungkan atau mengingat-ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah di masa lampau. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya ada kekuatan ketika kita mengingat masa lampau. Tetapi terkadang orang tidak mau mengungkit masa lampaunya karena memang dalam masa lampau mereka tidak ada pekerjaan Tuhan yang nyata, atau mungkin mereka melakukan kesalahan-kesalahan karena mereka melawan Tuhan. Lihatlah bagaimana seorang yang bernama Daud pernah merefleksikan apa yang terjadi di masa lampau kepada Saul. Kala ia berkata bahwa dulu aku pernah menggembalakan ternak dari ayahku. Aku berhadapan dengan binatang buas dan aku mengambil hewan peliharaan kami dari mulutnya, dan aku menarik kumisnya dan aku membunuhnya. Kemudian hal itu ia katakan untuk menjelaskan bahwasanya sama seperti binatang buas itu yang aku bunuh atau lenyapkan, demikian pula lah yang akan terjadi kepada Goliat itu, karena Tuhan telah memberikannya ke dalam tanganku. Itu sebenarnya adalah perenungan akan pemeliharaan Tuhan. Tetapi kemudian kita berefleksi tentang apa yang dikatakan dalam teks ini. Kemudian kita teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Allah, bahwa dunia ini akan dilanda kekelaparan yang hebat dan juga kehausan yang hebat. Tetapi bukan lapar karena tidak makan atau haus karena tidak minum. Tetapi kelaparan yang dimaksud adalah ketika tidak ada firman Tuhan lagi yang dikumandangkan dalam dunia ini. Coba bayangkan saudaraku, jika tidak ada firman Tuhan lagi yang disampaikan dalam dunia kita ini, sebenarnya dunia ini akan berada di dalam kehancurannya, sebab tidak ada hal yang mengikat, yang bersifat objektif, yang mengarahkan kita apakah kita harus maju ataukah kita harus ke kanan dan lain sebagainya. Karena hanya firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk menentukan arah kita, terlebih kepada tujuan-tujuan kita. Pemazmur mengatakan bahwa pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Sama dengan kita. Tetapi terkadang kita hanya mencari Tuhan ketika kita susah. Tetapi setelah kita menjadi bahagia, kita berkelimpahan, terkadang kita langsung melupakan Dia. Dulu pernah ada seorang
dari juru minum atau yang sering memegang piala dari Fir'aun yang dijebloskan ke penjara di tempat Yusuf berada. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi dari juru minum itu, ada ucapan dari Yusuf kepadanya, "Ingatlah aku pada hari di mana engkau mendapatkan kebahagiaanmu." Karena memang setelah 3 hari itu dia langsung dinaikkan jabatannya, tetapi pada akhirnya dia melupakan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Kita juga terkadang harus sadar bahwa kita hanya mencari Tuhan kalau kita dilanda kesusahan. Tetapi memang yang terpenting adalah kita jangan sampai lupa. Ada orang yang meskipun dia sudah dilanda kesusahan, dia merasa bahwa Tuhan tidak lagi bisa menolong. Dia berpikir bahwa Tuhan itu terlalu jauh, dan akibatnya dia menyerah dengan keputusasaannya. Sehingga orang yang demikian atau yang sudah menyerah akan sulit untuk diangkat kembali, karena dia sudah membuat sebuah kesimpulan yang keliru. Tetapi saudara harus memikirkan ini baik-baik. Meskipun kita dilanda kesusahan yang hebat dan dahsyat, yang terpenting bagi kita adalah senantiasalah untuk mencari Tuhan. Bahkan dia mengatakan demikian, "Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan." Mengapa dia mengatakan demikian? Karena ternyata yang terutama baginya adalah perbuatan Allah. Saudaraku, perbuatan Allah itu nyata di dalam hidup saudara. Sehingga jangan pernah saudara mengatakan bahwa Allah terlalu jauh dari diri saudara. Terkadang ada seorang yang pernah mengatakan demikian. Terkadang ketika kita baru mengenal Allah, kita berdoa dengan begitu khusyuk kepadanya. Dan kemudian kita merasakan bagaimana Tuhan memegang kita atau memeluk kita. Tetapi setelah lama menjadi orang Kristen, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita terkadang tidak merasakan bagaimana Tuhan memeluk kita. Padahal sebenarnya saudaraku, Tuhan senantiasa memeluk saudara. Tuhan senantiasa dekat dengan saudara. Tetapi saudara yang terkadang tidak merasakan lagi bahwasanya Tuhan senantiasa melindungi saudara, memperhatikan apa yang saudara butuhkan. Terlebih Tuhan telah menegaskan tentang keselamatan saudara. Mari saudaraku, hiduplah di dalam perefleksian yang penting itu, sehingga meskipun hal-hal yang sukar terjadi, saudara akan tetap diteguhkan hatinya, karena Tuhan telah bekerja di masa lampau, saat ini, dan untuk hal yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau tahu Tuhan, kami tanpa-Mu adalah hancur dan binasa. Itu mengapa kami senantiasa berseru kepada-Mu ya Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara kami. Tuhan, dekatlah kepada kami, karena hanya Engkaulah yang tahu bagaimana hidup kami ini. Kami tidak mampu hidup sendiri. Terlebih ya Tuhan, ketika kami mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib di masa lampau, Tuhan, senantiasa limpahkanlah berkat-Mu kepada kami. Biarlah Engkau semakin dimuliakan lewat hidup kami. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.